Pada sistem pembelajaran agenda 3 ini dilakukan secara dua metode yaitu sinkronis dan asinkronis. Pembelajaran sinkronis adalah metode belajar mengajar yang terjadi secara langsung, real time, dan bersamaan, di mana pengajar dan peserta didik hadir di ruang virtual atau fisik yang sama pada jam yang sama. Metode ini memfasilitasi diskusi, tanya jawab, dan umpan balik secara instan, seringkali menggunakan video konferensi seperti Zoom. Sedangkan pembelajaran asinkronis adalah metode pembelajaran daring mandiri di mana peserta didik mengakses materi, mengerjakan tugas, dan berdiskusi tidak secara langsung, real time atau tidak bersamaan, dengan pengajar. Metode ini memberikan fleksibilitas waktu dan tempat, memungkinkan pelajar mengatur jadwal belajarnya sendiri. Materi umumnya berupa video, bacaan, atau forum. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara, PNS dan P3K, untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Manajemen ini bertujuan menciptakan sumber daya manusia unggul, berkinerja tinggi, dan berintegritas sesuai kebutuhan zaman. Manajemen ASN memiliki 3 pembahasan yaitu yang pertama kedudukan dan peran ASN. Status ASN yaitu PNS dan P3K. PNS berstatus pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional dan menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU dan melaksanakan tugas pemerintah. Untuk kedudukannya sama yaitu sebagai unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dan harus bebas oleh intervensi politik. Dan perannya sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek KKN. Yang kedua yaitu tugas dan peran ASN. Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Fungsi ASN ada 3P yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa. Yang ketiga yaitu sistem merit. Pengertian sistem merit adalah sebuah pendekatan fundamental dalam manajemen ASN yang memastikan bahwa kebijakan dan praktik pengelolaannya didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja individu. Sistem ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bebas dari intervensi politik atau praktik KKN. Tujuan sistem merit adalah meningkatkan profesional ASN, mengurangi praktik KKN, menjamin mobilitas dan mendorong budaya kerja. Manfaat sistem merit yaitu ASN lebih profesional dan netral, kinerja organisasi meningkat, pelayanan publik lebih berkualitas dan kepercayaan masyarakat meningkat. Smart ASN adalah konsep ASN yang memiliki kompetensi digital, inovatif, serta adaptif terhadap perubahan zaman. Smart ASN tidak hanya menguasai teknologi informasi, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam memberikan layanan publik yang berkualitas. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Penerapan manajemen ASN yaitu 1. Pelayanan administrasi personel 2. Pengurusan kenaikan pangkat prajurit dan PNS TNI AD 3. Pengelolaan data personel 4. Pembinaan karir dan administrasi umum. Penerapan Smart ASN secara digitalisasi administrasi yaitu 1. Penggunaan sistem informasi personel berbasis komputer 2. Pengarsipan digital 3.
Pelayanan administrasi online, internal network. Halo, jumpa lagi dengan video kami. Kali ini kami akan membagikan pengalaman terkait pembelajaran agenda 3, yaitu manajemen dan smart ASN. Pionir dalam pembelajaran manajemen ASN yang pertama yaitu ASN kompeten rakyat sejahtera. Yang kedua, ASN bukan sekedar kerja tapi pelayan publik yang profesional. Yang ketiga, pentingnya sistem merit dalam karir ASN. Dan yang keempat yaitu karir ASN yang akuntabel. Selanjutnya, eye opener dalam pembelajaran smart ASN. Yang pertama, digital mindset lebih penting dari sekedar bisa menggunakan aplikasi. Yang kedua, literasi digital adalah kompetensi yang wajib. Yang ketiga, integritas di era digital semakin diuji. Dan yang keempat, pelayan publik harus lebih cepat dan responsif. Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu kami memperoleh pemahaman bahwa ASN tidak hanya sebagai pelayan administratif, tetapi sebagai agen perubahan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kedua konsep tersebut saling melengkapi, manajemen ASN sebagai fondasi sistem pengelolaan dan smart ASN menjadi arah pengembangan kompetensi untuk masa depan. Terima kasih.